masyarakat itu harus peduli apa sih dengan Sumbu Filosofi? Masyarakat yang di sekitaran garis Sumbu Filosofi, kawasan Sumbu Filosofi itu harus menjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Rohman Hakim, selaku moderator atau host dari Karang Taruna Pok Janis Sumbu Filosofi. Ya, dan pada hari ini kita perdana podcast Sumbu, suara untuk menjaga budaya utama, dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, ada dari ketua kita yang terhormat. Silakan untuk perkenalan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Wahyu Sunaryanto, alamat saya di Jogonegaran. Saya mewakili Kelurahan Sosro Menduran sebagai Karang Taruna untuk mengisi di Pok Janis Sumbu Filosofi tahun 2025. Ini tahun kedua saya mengikuti Pok Janis Sumbu Filosofi. Iya, oke Pak Wahyu. Sudah siap kira-kira ini kita ngobrol santai aja Pak Wahyu ya. Siap, kita ya. santai aja. Nah, sebelumnya ini banyak orang-orang bahkan anak muda yang belum tahu terkait dengan apa itu Pok Janis dan apa tujuan terbentuknya. Silakan Pak Wahyu. Pok Janis itu kan kelompok kerja teknis Sumbu Filosofi yang dibentuk dari Dinas Kebudayaan Provinsi, di mana untuk partisipasi dari masyarakat untuk bisa ikut merawat, menjaga mana aja kawasan Sumbu Filosofi yang sudah ditetapkan UNESCO. Makanya dari Dinas Kebudayaan juga menempatkan dua elemen, dari satu LPMK dan satu dari Karang Taruna, di mana kawasan itu menjadi penyangga dari wilayah Sumbu Filosofi. Begitu Pak Wahyu. Nah, terkait dengan hal yang sangat dekat dengan kita, terutama kita yang tinggal di Yogyakarta ya Pak Wahyu ya, itu banyak yang belum tahu terkait apa itu Sumbu Filosofi. Nah, bisa dijelaskan Pak Wahyu? Sumbu Filosofi itu garis lurus. Nah, di mana garis lurus berawal dari Panggung Krapyak, terus lurus melintasi ke keraton terus lurus lagi ke Tugu Jogja. Dan di situ banyak maknanya. Kalau kita bahas di sini nanti nggak akan selesai. Pokoknya maknanya tuh banyak sekali. Nah, pada intinya kita sebagai masyarakat yang dekat dengan kawasan tersebut, maka kita menjaga dengan makna yang sederhana, bahwa Sumbu Filosofi kan jalur pedoman hidup manusia, siklus manusia dari sebelum dikandungan terus sampai di dalam perut, melahirkan, dewasa, sampai bahkan untuk meninggal pun di situ sudah termaknai. Sudah termaknai semua berarti ya, jelas, di titik-titik Sumbu Filosofi. Benar. Itu. Iya. Lalu cara memaknai dengan sederhana itu seperti apa Pak Wahyu? Paling nggak sebagai kita Karang Taruna ya, kita paling nggak minimal merawat. Kalau nggak bisa merawat ya udah, kita nggak usah merusak atau menodai dengan hal-hal yang tidak penting, karena kita kan anak muda kan, terkadang tuh anak muda iso iki opo ya. Mana kita jaga semampu kita bisanya berkarya. Oh, saya bisanya di bidang seni tari, seni musik, silakan digunakan, dimanfaatkan, bahwa ini kawasan kita yang harus kita jaga. Apalagi udah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia, nggak cuma daerah aja Indonesia, bahkan itu udah dunia. Sudah diakui dunia ya, UNESCO. Ya, luar biasa. Ya. Dan selanjutnya, setahu dan sepengetahuan Pak Wahyu, apa sih tradisi dan budaya di Jogja yang masih lestari sampai sekarang? Untuk tradisi budaya itu masih banyak ya, karena kita setiap kawasan itu berbeda-beda. Seperti saya tinggal di sebelah utara yang dekatan dengan Malioboro. Jelas Malioboro adalah pusat ekonomi kota Jogja, bahkan daerah istimewa Yogyakarta kan berpanggungnya di Malioboro. Pasti itu kan tempatnya yang ramai, tempat mencari rezeki juga. Nanti akan berbeda lagi ketika di tempat tinggal di selatan keraton, dia mempunyai adab yang berbeda lagi. Tapi pada dasarnya untuk kebudayaan hampir sama. Di terakhir Pak Wahyu membahas terkait dengan tradisi dan budaya Jogja yang masih lestari. Nah, sekarang kita agak bergeser sedikit langsung ke impact masyarakat. Nah, menurut Pak Wahyu, selain atau di luar Pok Janis Sumbu Filosofi, masyarakat itu harus peduli apa sih dengan Sumbu Filosofi? Apakah harus ikut menjaga meskipun beliau-beliau itu adalah, atau orang-orang di sekitar kita itu masyarakat biasa atau bahkan hanya pelaku UMKM, itu harus ikut
turut menjaga nggak sih di Sumbu Filosofi? Ya, kalau menurut pandangan saya ya, untuk warga masyarakat yang di sekitaran garis Sumbu Filosofi, kawasan Sumbu Filosofi itu harus menjaga. Karena contohnya seperti di tempat saya di Malioboro, banyak masyarakat menggantungkan kehidupan ekonominya di kawasan tersebut. Kalau kawasan tersebut tidak kita tata, tidak kita rawat, kita bersihkan, apalah Malioboro akan apa tuh terjadi kayak halnya banyak pedagang yang sangat liar, terus parkir sembarangan, belum lagi terkadang ada pengemis, pengamen yang tidak tertata, itu kan membuat wisatawan tidak nyaman. Padahal Betul. gunanya Sumbu Filosofi ditetapkan menjadi cagar budaya itu kan untuk menarik wisatawan biar tahu oh sebenarnya apa tuh tempat yang bisa kita maknai ya sepanjang Sumbu Filosofi ini yang di Jogja. Di mana tempat lain pun nggak akan ada karena maknanya itu sebenarnya dalam banget dan bisa menjadi pedoman masyarakat itu sendiri dalam berkehidupan, bermasyarakat, bersosial khususnya dengan memaknai kawasan Sumbu Filosofi. Dan terkadang pun masyarakat berpikir aku tuh oleh opo toh ditetapkan kuwi wong selama iki aku ya ora ngopo-ngopo, malah saya ada yang digusur lah, ada yang kehilangan. Nah, itu kan karena mereka tidak bisa mempelajari perspektif yang harus dilaksanakan itu seperti apa. Tahunya kan ya dari dulu saya jualan di sini nggak masalah, sekarang saya digusur harus dipindahkan. Sebenarnya itu kan penataan kawasan agar tetap menjadi lestari. Bukan berarti ada rumah saya digusur karena kita membangun kawasan yang dulu ada sebagai untuk kelengkapan dari UNESCO itu. Jadi nggak asal ini hanya jalan lurus, dulunya ada bangunan apa, mari kita munculkan, kita rawat biar masyarakat ini mengenal oh ternyata di sini ada cagar budaya seperti ini, oh ini ada bangunan seperti ini yang harus kita rawat. Ya luar biasa. Nah begitu ya teman-teman, tadi sedikit mencuplik dari Pak Wahyu terkait dengan stigma masyarakat yang masih negatif ya dan masih ibaratnya masih menjadi suatu bahasan sampai geger di Jogja karena terkait dengan penggusuran ya, terutama di daerah Alun-Alun Kidul. Ternyata Pak Wahyu tadi sudah menjelaskan dan sudah menjawab sekaligus itu sebetulnya memang untuk melengkapi juga termasuk bangunan di situ, dan terkadang orang yang protes itu memang tidak bisa memaknai lebih dalam begitu Pak Wahyu. Nah selanjutnya Pak Wahyu itu kita agak bergeser karena tadi sudah luas, kita bergeser ke wilayahnya Pak Wahyu sendiri. Ada nggak kira-kira permasalahan-permasalahan dalam menjaga Sumbu Filosofi atau seni budaya tradisi bahkan kuliner di wilayah Pak Wahyu sendiri, ada nggak permasalahannya? Permasalahan banyak sekali ya, karena ketika kawasan apa itu dari Panggung Rapiak, Kraton sampai Tugu ditetapkan menjadi warisan UNESCO itu menjadi pro dan kontra. Yaitu tadi saya dapatnya apa, terus kok mengganggu seperti ini karena masyarakat belum memahami konteks seperti itu. Saya harus merawat karena ini bagian halaman rumah saya yang harus saya rawat, tempat saya mencari rezeki harusnya kita rawat, kita tata. Dengan adanya yang besok tuh wisatawan akan lebih banyak dari biasanya karena udah ditetapkan menjadi kawasan, dan rata-rata saya melihat kan wisatawan baru hanya datang, dia tidak tahunya oh ini Malioboro, ini Tugu, ini Kraton, jadi kurang maknanya seperti apa. Oh ternyata saat di sini bermakna, oh ternyata ini adalah garis hidup manusia dari kandungan dewasa sampai meninggal pun di sini pun juga ada. Begitu. Nah begini Pak Wahyu, harapan Pak Wahyu terkait dengan kita dan terbentuknya Pokjanis Sumbu Filosofi untuk kedepannya bagaimana? Kita ikut di Pokjanis kan sebenarnya yaitu tadi kita menjembatani masyarakat. Dari masyarakat inginnya apa, terus dari pemerintah, dari dinas seperti apa, kan harus ada jembatan. Yang kita di situ kan sebagai masyarakat menjembatani, oh ternyata masyarakat inginnya seperti ini loh, oh pemerintah seperti ini. Jadi kita jalan duduk bareng akan ketemu permasalahannya terselesaikan. Jadi tidak saling ya masyarakat ingin ini, pemerintah ini pengennya ini, makanya kita dibentuk Pokjanis kan untuk menjembatani itu, kita untuk mempromosikan, kita menggandeng masyarakat, oh ayo kita bisa, ini kawasan kita, dulunya kawasan ini ketika zaman kerajaan seperti ini, sama halnya kampung-kampung kan banyak, ada namanya Kampung Juminaan, ada Ledok Tukangan, ada Jogonegaran, ada Mantri, jadi itu kan mempunyai makna tersendiri yang harusnya masyarakat bisa memaknai. Dulunya kampung saya kampung prajurit, berarti saya harus bersifat seperti prajurit. Oh kawasan saya
ternyata abdi dalam, saya harus bersikap seperti abdi dalam. Kita menjunjung budaya bareng-bareng. Jadi kita bermasyarakat tuh enak banget, tidak saling musuhan, yang selatan musuh ke utara, yang timur ke barat. Kita kan harus duduk bareng, kita menjalani keharmonisan bersama. Betul, menjadi jembatan di masing-masing wilayah juga. Betul, terutama Pak Wahyu ya. Oke, terima kasih Pak Wahyu untuk bincang-bincang kita siang menjelang sore hari ini, karena kebetulan teman-teman sudah ada adzan asar ya. Begitu ya, kita harus sudah selesai. Tapi terakhir Pak Wahyu, 3 kata untuk Yogyakarta. 3 kata untuk Yogyakarta apa ya? Nyenengke, mantep, luar biasa. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Wahyu. Ada siang menjelang sore hari ini narasumber perdana kita. Semoga kita bisa berlanjut untuk kedepannya, dan jangan lupa tetap nantikan episode-episode berikutnya dari podcast Sumbu, suara untuk menjaga budaya utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.